Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rizky Ramadhani. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai manager as a leader atau manajer sebagai pemimpin. Pada kesempatan ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah leadership. Kita akan mengetahui mengenai apa itu leadership atau kepemimpinan. Kemudian yang kedua ada early leadership theories. Yang ketiga ada contingency theories leadership. Yang keempat ada contemporary view leadership, dan yang kelima adalah implementation of leadership at PT IRC Nuak Indonesia atau penerapan leadership di tempat saya bekerja, yaitu PT IRC Nuak Indonesia. Langsung saja saya mulai. Yang pertama ini ada leadership. Leadership atau kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan memandu anggota tim atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal organisasi, kepemimpinan ini berperan penting dalam menentukan arah, membentuk suatu budaya, serta menciptakan lingkungan yang kerja yang produktif dan harmonis, sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya akan tercapai. Selanjutnya ada early leadership theories atau teori kepemimpinan awal. Early leadership theories atau teori kepemimpinan awal. Teori-teori kepemimpinan awal ini merupakan fondasi pemahaman kita tentang bagaimana pemimpin berinteraksi dengan kelompok dan mengarahkan perilaku mereka, yang berfokus pada sifat dan perilaku pemimpin. Teori-teori ini juga memberikan kerangka awal untuk mempelajari efektivitas kepemimpinan. Ada beberapa jenis dari early leadership theories ini. Yang pertama ada trait theories dan behavior theories. Di mana pada trait theories ini, teori ini menganggap bahwa orang yang dilahirkan sebagai pemimpin. Maksudnya adalah pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk oleh pengalaman atau pelatihan. Selanjutnya ada behavioral theories. Teori ini lebih cenderung melihat pada tindakan apa yang dilakukan pemimpin. Tujuan utamanya adalah untuk memahami pola perilaku mereka yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh siapa saja untuk menjadi pemimpin yang efektif. Kedua teori ini dapat dikatakan saling berlawanan, karena pada trait teoris ini seorang pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk atau dipelajari. Sedangkan menurut behavioral theories ini, kepemimpinan adalah seseorang yang dapat dibentuk oleh pengalaman ataupun pelatihan, sehingga siapapun bisa menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya penjelasan lebih detail mengenai trait theories. Trait theories atau teori trait berkembang pada tahun 1920 sampai 1930. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin itu dilahirkan dengan sifat-sifat bawaan yang membedakan mereka dari orang lain. Teori ini memiliki kelemahan utama, yaitu menganggap bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak dapat dipelajari atau dikembangkan baik melalui pengalaman ataupun pelatihan. Dapat dikatakan bahwa asumsi dari teori ini terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor lingkungan dan situasi yang mempengaruhi keefektivitasan kepemimpinan. Selanjutnya ini merupakan penjelasan lebih detail mengenai teori perilaku atau behavioral theories. Teori ini bergeser dari fokus pada sifat pemimpin ke analisis perilaku yang mereka tunjukkan. Teori ini mencoba memahami pola tindakan yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh siapa saja untuk menjadi pemimpin yang efektif. Teori ini sangat bertolak belakang dengan teori sebelumnya, yaitu teori trait theories, di mana teori sebelumnya mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan dengan memiliki sifat bawaannya yang membedakan dengan orang lain. Menurut teori ini, sifat-sifat tersebut dapat dipelajari melalui pelatihan atau pengalaman, sehingga siapapun bisa menjadi pemimpin. Beda halnya dengan teori sebelumnya yang mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan, maka
Tidak semua orang bisa menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya ini adalah studi mengenai kepemimpinan di University of Iowa. Penelitian ini dipimpin oleh Kurt Lewin yang meneliti 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya otoriter, gaya demokratis, dan gaya laissez-faire. Pada gaya kepemimpinan otoriter ini, pemimpin memberikan arahan tegas dan membuat keputusan tanpa masukan dari anggota tim lainnya. Selanjutnya untuk gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin cenderung mendorong partisipasi dari anggota tim dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini cenderung pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota timnya untuk membuat keputusan sendiri. Selanjutnya ini adalah studi mengenai kepemimpinan di Ohio State. Pada studi ini mengidentifikasikan 2 dimensi utama dari kepemimpinan. Yang pertama ini ada initiating structure, atau struktur inisiasi, dan consideration atau pertimbangan. Kedua dimensi ini bekerja secara independen dan dapat dikombinasikan dalam berbagai cara. Untuk struktur inisiasi atau initiating structure, struktur ini berfokus pada pengorganisasian secara tugas dan menetapkan tujuan serta menetapkan ekspektasi. Kemudian untuk struktur consideration, pada struktur ini berfokus pada membangun hubungan yang baik dengan anggota tim dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Selanjutnya adalah studi kepemimpinan di University of Michigan. Penelitian ini mengidentifikasi 2 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada task oriented yang berorientasi pada tugas, dan employee oriented berorientasi kepada karyawan. 2 gaya kepemimpinan ini dapat dikatakan berbeda karena dari segi fokusnya pun task oriented ini lebih cenderung memfokuskan untuk pencapaian suatu tujuan, sedangkan untuk employee oriented ini lebih memenuhi kebutuhan karyawan, kerja tim, sehingga dapat menciptakan suatu hubungan yang baik. Dan dampaknya pun di kegiatan pekerjaan, gaya kepemimpinan task oriented ini cenderung lebih mengutamakan produktivitas, walaupun itu dapat mengurangi kepuasan kerja dari setiap karyawan. Sebaliknya, gaya kepemimpinan employee oriented ini lebih cenderung mengutamakan kepuasan kerja dan motivasi, walaupun itu dapat menurunkan produktivitas. Selanjutnya adalah The Managerial Grid yang dikembangkan oleh Robert Blake dan Jane Moulton, yang menggabungkan 2 dimensi kepemimpinan, yaitu yang pertama ini ada task concern, yaitu perhatian pada produksi, dan people concern, yaitu perhatian pada orang. Dari segi kedua ini dapat menciptakan sebuah grid atau pemetaan yang berbeda. Yang pertama ini ada team management, di mana grid ini memetakan berbagai gaya kepemimpinan yang berdasarkan kombinasi dari dimensi tersebut, di mana setiap posisi pada grid menunjukkan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan tingkat perhatian yang berbeda pada produksi dan orang. Sehingga dari menggabungkan 2 dimensi ini akan menciptakan sebuah kombinasi yang ideal, di mana the managerial grid ini bertujuan untuk menentukan kombinasi ideal dari dua dimensi tersebut, yang dikenal sebagai gaya kepemimpinan tim manajemen. Gaya ini menekankan pada keseimbangan antara kebutuhan produksi dan kebutuhan karyawan. Setelah kita membahas mengenai early leadership theories, selanjutnya kita akan membahas mengenai kontingensi teoris leadership. Kontingensi teori leadership atau teori kontingensi kepemimpinan memiliki gagasan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi. Efektivitas gaya kepemimpinan ditentukan oleh beberapa faktor kontekstual, seperti jenis tugas, karakteristik pengikut atau karyawan, serta struktur organisasi. Karena pemimpin yang efektif akan menyadari bahwa gaya kepemimpinan mereka itu harus disesuaikan dengan situasi tertentu, karena
gaya kepemimpinan tertentu tidak akan sesuai dengan situasi yang sedang terjadi, karena situasi tersebut akan selalu berubah-ubah dan tidak sama, sehingga gaya kepemimpinan tersebut harus dapat mengikuti situasi yang berjalan. Dengan penyesuaian ini, memungkinkan pemimpin untuk memaksimalkan kinerja dari suatu tim atau organisasi, sehingga hasil yang diinginkan akan tercapai dengan optimal. Selanjutnya ini adalah situational leadership theory atau teori situasional yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard. Ada 4 gaya kepemimpinan pada teori situasional ini. Yang pertama ada gaya kepemimpinan seperti memberi arahan atau telling, yang cenderung cocok digunakan untuk pengikut dalam tanda kutip memiliki kompetensi dan komitmen yang rendah. Kemudian ada gaya kepemimpinan dengan cara seperti menjual atau selling, di mana gaya kepemimpinan ini cocok untuk pengikut dengan kompetensi yang rendah namun memiliki komitmen yang tinggi. Selanjutnya ada berpartisipasi atau gaya kepemimpinan participating, di mana cocok digunakan untuk pengikut yang memiliki kompetensi komitmen rendah. Selanjutnya ini ada mendelegasikan. Dengan gaya mendelegasikan ini sangat cocok untuk pengikut yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi. Selanjutnya adalah path goal theory yang dikembangkan oleh Robert Haus. Teori kepemimpinan ini menggambarkan bahwa sesosok seorang pemimpin ini dapat membantu pengikut atau bawahannya mencapai suatu tujuan yang telah mereka tetapkan dengan memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan. Ada 4 gaya kepemimpinan dari teori ini. Yang pertama ini ada direktif, di mana pemimpin memberikan arahan yang jelas tentang apa yang dia harapkan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan sportif atau mendukung. Gaya kepemimpinan ini, pemimpin cenderung menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dari pengikutnya. Selanjutnya ada partisipatif. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin cenderung mendorong partisipasi pengikut dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada achievement oriented atau berorientasi pada prestasi. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin menetapkan tujuan yang menantang dan mendorong pengikutnya untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Setelah membahas 2 teori kepemimpinan sebelumnya, selanjutnya kita akan membahas teori kepemimpinan contemporary view of leadership. Selanjutnya adalah contemporary view of leadership. Teori kepemimpinan ini dapat dikatakan teori kepemimpinan modern, di mana menekankan pada pendekatan yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berfokus pada transformasi di era yang sangat kompleks. Pada teori contemporary view of leadership ini terdapat beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama ini ada visionary leadership, di mana pemimpin berfokus pada penciptaan visi jangka panjang dan memberikan inspirasi untuk mencapai visi yang telah diciptakan. Selanjutnya ada team leadership. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin cenderung mendorong kolaborasi dan kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Dan sosok pemimpin sangat berperan untuk sebagai fasilitator yang mendukung dan memberdayakan anggota timnya. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan transaksional leadership. Gaya kepemimpinan ini cenderung berjalan dengan sistem penghargaan dan hukuman, sehingga pemimpin perlu memotivasi pengikutnya melalui insentif yang diberikan terkait dengan kinerja mereka atau pengikutnya. Selanjutnya ada transformational leadership. Gaya kepemimpinan ini menuntut pemimpin untuk menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi demi mencapai tujuan bersama, serta pemimpin mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan. Kemudian ada charismatic leadership.
Gaya kepemimpinan ini menuntut pemimpin memiliki daya tarik pribadi yang kuat dan mampu membangkitkan loyalitas serta komitmen dari pengikutnya. Setelah membahas mengenai beberapa teori yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya akan mencoba menelaah eh, gaya kepemimpinan di tempat saya bekerja, yaitu di PT IRC Inuak Indonesia. Berikut merupakan beberapa gaya kepemimpinan di PT IRC Inuak. Sebelumnya, PT IRC Inuak Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan produk otomotif dan industrial rubber part. Dan PT IRC Inuak itu sendiri merupakan perusahaan yang bekerja sama dengan Gadget Tunggal yang sudah berjalan sekitar 45 tahun. Saya sendiri sudah bekerja di PT IRC Inuak sekitar 2 tahun, sehingga saya dapat memberikan sedikit gambaran mengenai kepemimpinan di perusahaan ini. Untuk yang pertama adalah gaya kepemimpinan transformational leadership. Transformational leadership ini dapat dikatakan cocok untuk PT IRC Inuak karena gaya kepemimpinan ini berfokus pada menginspirasi karyawan untuk melampaui kepentingan pribadinya demi mencapai tujuan organisasi. Dan pemimpin-pemimpin pada PT IRC Inuak seringkali mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ini melalui kegiatan-kegiatan yang diwajibkan untuk beberapa karyawan, seperti kegiatan QCC, Jisuken, dan kegiatan improvement lainnya, atau sederhananya adalah kegiatan SS atau Special Suggestion, di mana setiap karyawan tersebut dapat memberikan ide-idenya yang dapat dituangkan melalui kertas atau form-form yang sudah disediakan, kemudian dapat diajukan ke manajemen. Ketika improvement karyawan tersebut dapat dilakukan, walaupun itu hanya sedikit, dari manajemen akan memberikan insentif berupa uang, sehingga dapat dikatakan gaya kepemimpinan transformational leadership ini sangat cocok untuk kepemimpinan sekarang di PT IRC Inuak Indonesia. Selanjutnya ini ada kepemimpinan situational leadership. Saya dapat mengatakan bahwa PT IRC Inuak itu sendiri masih dalam tahap perkembangan, sehingga gaya kepemimpinan situasional ini yang dikembangkan oleh IRC dan Redcard ini sangat cocok untuk PT IRC Inuak Indonesia, terutama ketika mengadopsi gaya kepemimpinan mendelegasikan. Karena ketika karyawan memiliki tingkat kompetensi dan komitmen yang tinggi, terutama di level manajerial atau supervisor, perusahaan harus dapat menyeimbangkan gaya kepemimpinan mereka dan tidak bisa disamakan dengan level di bawahnya. Selanjutnya ini ada PAT Goal Theory dengan gaya partisipatif dan achievement oriented. Dalam pendekatan partisipatif, pemimpin mengajak karyawan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan kerja. Sementara itu, pendekatan achievement oriented ini menekankan pada penetapan target yang menantang, yang sesuai untuk perusahaan yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan kualitas. Saya juga dapat mengatakan bahwa gaya kepemimpinan ini sangat cocok untuk PT IRC Inuak itu sendiri, karena setiap tahunnya PT IRC mengeluarkan sebuah target atau visi dan misi mereka yang harus dicapai tiap-tiap departemennya, dan tiap departemennya pun sudah membuat sebuah KPI yang harus dicapai oleh setiap karyawannya, sehingga achievement oriented ini sangat cocok untuk PT IRC Inuak itu sendiri. Dan saya dapat memberikan satu contoh lagi. Ada salah satu poin KPI yang sangat ditekankan di PT IRC Inuak itu sendiri untuk sekarang ini, yaitu dalam hal penanganan waste. Karena ketika suatu departemen berhasil mengelola proses produksinya dengan meminimalkan waste, dan itu terjadi dan setelah diakumulasi selama setahun, dan di rata-rata ketika departemen tersebut
dapat mencapai targetnya, dari perusahaan akan memberikan sebuah insentif berupa nominal untuk seluruh karyawan di departemen tersebut. Sehingga achievement oriented ini sangat cocok untuk gaya kepemimpinan PT IRC Nuak itu sendiri. Serta untuk gaya partisipatif, saya dapat memberikan contoh untuk gaya partisipatif ini di departemen saya. Di departemen saya ini setiap periode tertentu mengumpulkan seluruh karyawannya di departemen tersebut untuk membahas mengenai achievement selama periode tersebut. Contoh, yang paling dekat itu di departemen mixing atau di tempat saya bekerja, tiap bulannya kita mengadakan monthly review atau kita menelaah nih performance dari departemen selama sebulan. Apakah KPI yang telah kita targetkan semuanya tercapai? Dan ketika tidak tercapai, kita akan brainstorming untuk menciptakan sebuah solusi sehingga untuk bulan-bulan berikutnya atau waktu kedepannya KPI tersebut dapat tercapai. Bahkan untuk tahun terdepannya target tersebut dapat dikurangi. Setelah membahas beberapa teori kepemimpinan dan penerapannya di PT IRC Nuak Indonesia itu sendiri, saya dapat menyimpulkan bahwa teori kepemimpinan telah berkembang dari fokus pada sifat bawaan menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan situasional, serta menekankan bahwa efektivitas pemimpin ini tergantung pada konteks dan kebutuhan tim. Dalam pendekatan modern, kepemimpinan transformasional dan partisipatif menjadi semakin relevan, terutama untuk perusahaan PT IRC Nuak Indonesia yang membutuhkan inovasi, efisiensi, dan keterlibatan karyawannya untuk tetap kompetitif. Pendekatan ini juga mendorong kepemimpin untuk memberdayakan tim, berfokus pada kolaborasi, serta mampu menyesuaikan gaya mereka sesuai situasi demi mencapai hasil yang terbaik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.